Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Elza Marcelia Anggraini dengan nomor induk mahasiswa 24030102029 dari kelas AK 503 untuk mata kuliah analisis sekuritas dan portofolio. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil dari rangkuman jurnal penelitian yang sebelumnya sudah saya kerjakan. Untuk poin-poin yang akan saya bahas di sini adalah terkait dengan latar belakang, objek penelitian, masalah penelitian, tujuan penelitian, metode penelitian, dan juga hasil dari penelitian. Untuk yang pertama adalah latar belakang. Dalam kondisi perekonomian yang penuh dengan persaingan, perusahaan atau investor dihadapkan pada berbagai pilihan alternatif investasi agar dana yang dimiliki dapat dimanfaatkan dengan baik dan dapat menghasilkan keuntungan yang optimal. Investor dapat menginvestasikan dananya baik di sektor real maupun investasi pada aktiva finansial, yaitu dengan membeli sertifikat deposito, commercial paper, saham, obligasi, atau sertifikat reksadana. Yang selanjutnya adalah objek penelitian. Penelitian ini menganalisis saham-saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam indeks LQ45, Bisnis 27, dan IDX 30 selama periode 2010 sampai 2014 untuk menentukan portofolio yang paling optimal di antara ketiga indeks tersebut. Penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang diperoleh dari sumber publikasi seperti internet dan juga Bloomberg, serta studi pustaka untuk mendukung teori dan analisis data. Selanjutnya adalah masalah penelitian. Ada 3 rumusan masalah yang mendasari penelitian ini. Yang pertama, bagaimana komposisi portofolio optimal menggunakan saham indeks LQ45, indeks bisnis 27, dan indeks IDX 30. Yang kedua, berapa return dan risiko yang terbentuk pada portofolio optimal menggunakan saham indeks LQ45, indeks bisnis 27, dan indeks IDX 30. Yang terakhir adalah kinerja portofolio saham indeks mana yang paling baik dari saham indeks LQ45, bisnis 27, dan indeks IDX 30. Selanjutnya ada tujuan dari penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan portofolio saham optimal dari indeks LQ45, bisnis 27, dan indeks IDX 30, serta menganalisis tingkat keuntungan yang diharapkan dan risiko portofolio. Model indeks tunggal digunakan dengan data harga saham bulanan dari 2010 hingga 2014. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa portofolio optimal dalam IDX 30 terdiri dari 6 saham, yaitu UMVR, KLBF, GGRM, CSMR, CPIN, dan BBNI dengan bobot yang berbeda-beda. Portofolio ini juga memiliki expected return sebesar 2,38% dengan risiko 5% lebih tinggi dibandingkan dengan expected return pasar, yaitu 1,31%, dan tingkat pengembalian bebas risiko sebesar 0,55%. Selanjutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian dalam jurnal ini adalah metode indeks tunggal yang menjelaskan hubungan antara return sekuritas individual dengan return pasar. Metode indeks tunggal juga digunakan untuk menentukan portofolio optimal dengan membandingkan excess return to beta atau ERB dengan cut-off rate. Excess return to beta merupakan kelebihan return saham atas return aset bebas risiko per unit risiko. Cut-off rate merupakan hasil bagi varian pasar dan return premium terhadap varian error saham dengan varian pasar pada sensitivitas saham individual terhadap varian error saham. Selanjutnya adalah hasil penelitian. Ada 3 hasil dari penelitian yang bisa saya rangkum, yaitu komposisi saham, return dan risiko, serta analisis kinerja portofolio.
Dari hasil penghitungan menggunakan metode indeks tunggal terhadap saham-saham yang tercatat dalam indeks LQ45, bisnis 27 dan indeks 30 selama periode 2010 sampai 2014, dapat disimpulkan bahwa komposisi saham indeks LQ45 terdapat 6 saham yang membentuk portofolio, yaitu UNVR, GGRM, CSMR, BBNI, BBCA, dan BBRI. Untuk komposisi saham indeks bisnis 27 terdapat 3 saham, yaitu KLBF, BBNI, dan BBRI. Untuk komposisi saham indeks IDX 30 terdapat 6 saham, yaitu UNVR, KLBF, GGRM, CSMR, CPIM, dan BBNI. Nah, portofolio yang terbentuk mengalami perubahan setiap periodenya sesuai dengan fluktuasi saham dan daftar saham yang terdaftar di masing-masing indeks. Untuk hasil penelitian yang kedua adalah return dan risiko. Portofolio optimal dari indeks LQ45 menghasilkan return sebesar 2,22% dengan risiko sebesar 4,8%. Untuk portofolio dari indeks bisnis 27 menghasilkan return sebesar 3,27% dengan risiko sebesar 8,24%. Untuk portofolio dari indeks IDX 30 menghasilkan return sebesar 2,83% dengan risiko sebesar 5%. Nah, dari semua portofolio tersebut itu memiliki return lebih tinggi dibandingkan dengan expected return pasar, yaitu sebesar 1,31% dan pengembalian bebas risiko yang sebesar 0,55%. Untuk yang selanjutnya adalah analisis kinerja portofolio. Dengan menggunakan metode index chart, dapat kita lihat dari membandingkan ketiga indeks tersebut bahwa portofolio terbaik itu berasal dari indeks IDX 30 karena indeks IDX 30 itu memiliki nilai indeks Sharpe sebesar 0,304. Nah, nilai indeks Sharpe yang lebih tinggi ini menunjukkan bahwa portofolio tersebut memberikan expected return yang lebih baik juga bagi investor. Yang terakhir adalah kesimpulan dari rangkuman jurnal penelitian tersebut. Pemilihan saham berdasarkan model indeks tunggal itu dapat membantu membentuk portofolio optimal yang menawarkan return yang lebih baik dibandingkan dengan pasar secara keseluruhan. Sekian pemaparan saya terkait dengan rangkuman jurnal penelitian analisis sekuritas dan portofolio. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.